Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dongeng Mistis. Tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sudah mampir di channel ini. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dongeng Mistis agar saya selalu semangat membuat konten cerita-cerita mistis untuk menemani kalian semua. Dan tak lupa saya doakan agar kalian semua selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yuni segera membuka pintu. Layar TV masih menyala dan Laksai sedang menonton televisi di ruang tamu. Laksai menoleh sekilas ke arah Yuni, lalu kembali dengan tontonannya. "Permisi, Sir. Saya mau ke belakang," ucap Yuni. "Terserah kamu," jawab Laksai malas. Yuni segera melangkah menuju toilet sembari bersungut-sungut di dalam hatinya. Setiap sudut rumah Lei Ying masih terlihat terang benderang. Jika seperti ini hingga pagi, Yuni masih bisa mengendalikan rasa takutnya. Jika seluruh lampu rumah padam, bagaimana Yuni akan ke toilet? Sialnya, setiap rasa takut melanda, kenapa pula Yuni merasa perlu membuang air kecil berulang kali? Yuni kerap kali mengumpat. Yuni membuka pintu toilet sementara hidungnya menghindu bau toilet yang baru saja Yuni bersihkan ala kadarnya. Karena hari akan beranjak malam, tidak lagi tercium bau tidak sedap. Namun dinding dan langit-langit toilet masih terlihat kotor dipenuhi bercak-bercak kehitaman. Besok Yuni akan mulai membersihkan rumah Lei Ying dan dimulai dari toilet miliknya. Yuni mulai berwudu. Dingin air mengalir ke seluruh kulitnya yang membuat Yuni merasa kembali segar. "Good night, Sir," ucap Yuni pada Laksai sebelum melangkahkan kakinya menuju kamarnya. Laksai tidak menjawab. Ia asyik dengan acara TV dan juga kue wade yang dikunyahnya. Menyadari itu, Yuni kesal lalu segera masuk ke kamar. Si Laksai itu sombongnya gak ketulungan. Ngeselin dari pertama ketemu. Bertolak belakang sekali dari anggota keluarga di sini. Yuni mengomel sendiri sambil menunjuk-nunjuk ke arah pintu. Yuni bangun pukul 5 untuk melaksanakan kewajiban sebagai umatnya Tuhan, yaitu sholat. Malam pertama di rumah Lei Ying, Yuni dapat tidur dengan lelap. Kendati kamar Yuni masih kotor dipenuhi debu. Namun, semua itu tidak mempengaruhi tidurnya. Karena Yuni teramat lelah, apalagi ditambah kejadian-kejadian aneh saat pertama kali Yuni berada di rumah Lei Ying. Seolah-olah makhluk penunggu rumah Lei Ying tengah menyambut akan kedatangan Yuni. Pada pagi itu, untuk pertama kalinya, Yuni menuju ke dapur. Mencuci gelas dan piring bekas Narjan. Lei Ying mengatakan, Narjan yang bekerja di sebuah hotel memang selalu pulang tidak tentu waktu. Bekerja mengikuti shift dan lebih sering pulang tengah malam. Najan akan selalu menikmati makan malamnya di rumah Lei Ying. Suara gemericik air membangunkan tidur Laksai. Laksai menggerutu sepanjang ia berjalan menuju dapur. Rambut putihnya terlihat acak-acakan. Matanya belum sempurna terbuka dan ada garis iler dari salah satu sudut bibirnya. Terlihat tidak sedap nampaknya. "Ini macam kamu kenapa bangun pagi-pagi sekali? Saya tidur terganggu tahu." "Maaf, Sir, saya takut membangun, tapi dapur masih berantakan dan lantai belum dimop," jawab Yuni.
Dia bangun sianglah, suara Laksai meninggi. Saya takut pada saat membangun, saya belum selesai ngemop lantai, Sir. Saya takut salah satu keluarga Sir terpeleset karena lantai basah jika ngemop di saat orang-orang sudah bangun, jawab Yuni halus. Tak akan ada orang yang jatuh. Hal ini macam maid pun ada. Saya tidur pun jadi terganggu. Laksai membuka tong sampah, lalu tiba-tiba raut wajahnya berubah merah padam. Mana ini sampah? Tanyanya dengan intonasi suara yang tinggi. Tadi malam saya taruh di dasbin depan Sir, biar pagi-pagi tidak tertinggal dengan lori sampah. Peggy ambil sekarang, teriak Laksai, sembari jari telunjuknya menuju ke arah depan rumahnya. Yuni mengangguk dengan raut muka yang musam. Yuni merasa tindakannya benar. Bukankah sampah memang harus dibuang malam-malam sebelum tidur, agar tidak mengundang kecoa atau tikus got datang? Kenapa pula Laksai memprotesnya? Yuni berjalan menuju tong sampah yang diletakkan di luar pagar di depan rumah dengan amat kesal. Yuni membuka tong sampah ukuran besar. Lalat hijau berterbangan dan bau busuk dari tong sampah menguar seketika. Yuni merasa perutnya yang masih kosong itu serasa diaduk-aduk. Dasar orang tua aneh, merepotkan saja. Kayaknya aku nggak betah deh kerja di sini. Masalah sampah saja matanya kayak mau keluar. Yuni mengoceh sendiri. Yuni kembali menaruh kantong kresek yang berisi sampah pada tong sampah yang ada di dapur. Melihat Yuni telah melaksanakan suruhannya, Laksai lekas pergi ke kamar lalu kembali membawa segelas cangkir keramik ukuran besar. Laksai menuangkan ampas kopi ke dalam kresek yang berisi sampah itu, lalu mengikat kembali kreseknya. Kamu sekarang boleh buang. Laksai mengulurkan kresek berisi sampah. Yuni meraihnya, lalu membalikan badan sambil menepuk jidat. Ampun dah, cuma gitu aja repotnya setengah mati, ucapnya lirih. Ingat, buang sampah pagi-pagi saja, jangan malam ya. Iya, Sir. Yuni menjawab malas. Yuni kembali meletakkan kresek berisi sampah di tong sampah. Tiba-tiba ada satu tangan yang menepuk pundaknya. Yuni yang setengah kaget menoleh. Seorang wanita muda berambut halus bersemir hitam kemerahan, cantik. Do you from Filipina? Tanya wanita berhidung bangir itu dengan bahasa Inggris terbata-bata. Not, I am from Indonesia, jawab Yuni sembari sekali-kali melihat ke arah rumah Lai Ing. Takut jika salah satu anggota keluarga Lai Ing melihat percakapannya. Yuni tahu kebanyakan orang Singapura tidak menyukai pembantunya berbincang dengan orang lain pada jam kerja. Oh iya, perkenalkan, saya An Pan Van. Panggil saja saya An. Saya dari Vietnam. Saya sangat senang berjumpa dengan orang Indonesia. Itu memperlancar bahasa saya, karena majikan saya Melayu. Saya Yuni. Yuni ingin sekali mengakhiri perbincangan ringan ini. Yuni adalah orang baru dan tidak ingin membuat kesalahan. Kau bekerja untuk tuan tua itu, tanya An. Untuk seluruh anggota keluarga Lai Ing, jawab Yuni. Lai Ing? An mengingat-ingat sesuatu. Mata Yuni was-was menatap jendela kamar Lai Ing dan ternyata di sana telah ada Lai Ing sedang berdiri menatapnya. Dada Yuni berdesir takut. An, sudah dulu ya, itu majikanku melihat kita.
Yuni menunjuk dengan dagu yang di kedepannya sedikit ke arah jendela, sambil melirik dari sudut matanya menatap Lai Ying takut. "Mana? Itu di sana." Yuni pura-pura mengecek tong sampah. Bau busuk tong sampah sungguh menjengkelkan. Yuni menahan napas dan berharap wanita Vietnam itu segera enyah. "Ah, aku tidak melihatnya." "Sudahlah, aku masuk dulu." Yuni tidak ingin menunggu jawaban dari An. Dia berlalu dengan langkah panjang-panjang. Yuni berjalan tergesa-gesa. Wajahnya membias ketakutan, sedang pikirannya menebak-nebak apa yang akan terjadi pada dirinya kali ini. Karena Lai Ying melihatnya dari balik jendela kamar ketika dia berbincang dengan An Pham Phan. Saat Yuni berjalan melewati pintu kaca, Yuni melihat Lai Ying telah duduk di depan meja besar menyaksikan sinetron Indonesia di tabletnya. Tampak Lai Ying sedang menyumpah serapai pemain yang membuat emosinya berselut. Batin Yuni bertanya-tanya, adanya Lai Ying yang secepat kilat tiba-tiba telah berada di lantai bawah. Yuni ingat sekali kemarin sore saat Lai Ying pamit kepadanya untuk naik ke lantai atas. Lai Ying tampak kesusahan setiap menapaki undakan demi undakan. Apalagi Lai Ying juga membawa barang-barangnya seperti tablet dan juga aneka barang untuk merajut. Sangat mustahil dalam waktu sepersekian menit perempuan tua itu dengan cepat dan mudahnya menuruni tangga. Yuni juga ingat saat Lai Ying berada di jendela tadi dalam keadaan belum sesegar sekarang dan belum berganti pakaian serapi saat ini. Yuni melangkah takut menemui Lai Ying dengan batin yang terus bertanya-tanya. "Good morning, Mam," sapa Yuni dengan sumringah bercampur takut. "Hai Yuni, morning." Lai Ying menoleh dari balik kacamatanya yang melorot dengan senyum mengembang sempurna. Tatapan matanya saat di jendela tadi tajam. Kenapa kini terlihat begitu antusias menyahut ucapanku? Yuni bertanya-tanya dalam hati. "Kau telah berkenalan dengan An Pham Phan, gadis Vietnam itu?" tanya Lai Ying langsung. Yuni tersentak. Benar dugaanku, Lai Ying akan membahas masalah kali ini. Dan masalah kecil ini pasti dia akan memarahiku, Yuni menebak. "Iya, Mam, maafkan saya jika Mam tidak menyukainya," jawab Yuni pasrah. "Oh, tidak." Lai Ying tersenyum lalu mematikan tabletnya. "Aku membolehkanmu berbincang dengan An. Dia gadis baik," sambungnya. "Bukankah kau tadi di atas jendela menatapku dengan tidak suka?" tanya Yuni bingung. "Aku di sini sejak mendengar Sir Laksai bercakap keras padamu. Maafkan dia ya Yuni. Dia memiliki watak keras dan juga sering berbicara dengan suara tinggi." "Tidak apa-apa, Mam. Pagi ini Mam dan Sir perlu dibuatkan sarapan apa?" tanya Yuni. "Mari ikut saya ke dapur basah. Saya lebih suka makan di meja kecil itu. Apakah kau bisa membuat bela-bela?" tanya Lai Ying sambil melangkah menuju dapur basah. Langkahnya berat, pelan, dan sedikit terhuyung-huyung. Yuni mengapit lengan Ai, ia membantunya berjalan. Terus dingin. "Bala-bala, sayuran kubis, wortel yang dipotong panjang-panjang, diberi seledri, diberi tepung, dijadikan satu itu." Ong Nyo berusaha menerangkan sementara tangannya menepis halus tangan Yuni. "Biarkan saya berjalan sendiri. Saya tidak terlalu suka merepotkan." "Oh, iya, Mam."
Kau tahu sekarang bala-bala, dalam bahasa Indonesianya apa ya dulu pembantuku menyebutnya? Lai Ing tampak berusaha sekali mengingat-ingat. Bakwan, Yuni menjawab dengan tidak pasti. Ya, betul sekali. Itulah namanya. Buatan Narmi, pembantuku dulu sangat lezat. Apakah kau bisa membuatnya? Lai Ing segera menuju ke meja kecil, menarik kursinya dan duduk di sana dengan nafas yang naik turun karena kelelahan. Saya bisa membuatnya dan rata-rata orang Indonesia pasti bisa membuatnya. Wah, menarik sekali. Kau tahu harga satu bala-bala di sini berapa? Yuni menggeleng. Lai Ing mengatakan 2 jarinya ke atas, yaitu berapa? $2. Itu mahal sekali. Kalau di Indonesia sudah bisa membeli 2 mangkok bakso yang enak. Mam, minum apa pagi ini? Tanya Yuni. Kopi hitam tanpa gula. Setelah membuat kopi, kau buatkan bala-bala ya. Kemarin saya dan Sharon telah membeli sayurannya. Baik, Mam. Yuni melangkah menuju 2 lemari pendingin mencari kubis, wortel, tauge, dan seledri. Yuni, suara teriakan Mam Sarom dari lantai atas. Alis Yuni bertautan demi mendengar panggilan Sharon. Bukankah Sharon ada di London? Kemarin sore Yuni ingat sekali jika Sharon mengatakan ada penerbangan di London. Mam, kemarin sore Sharon mengatakan terbang ke London kan? Tanya Yuni pada Lai Ing. Kau lekas naik. Lai Ing tidak jawab. Setiap langkah Yuni ditatap Lai Ing dengan tajam. Pelan dan ragu, Yuni menaiki undakan tangga setapak demi setapak. Dadanya bergemuruh tiba-tiba. Jika sudah begini, Yuni selalu yakin akan ada sesuatu yang harus dihadapinya. Tek, trek. Yuni tertegun di tangga dan memusatkan pendengarannya. Suara aneh yang sama persis dengan suara di kamarnya. Jika saja di lantai bawah tidak ada Laksai dan Lai Ing, Yuni ingin segera berlari menuruni tangga dan mengurungkan niatnya untuk menemui Sharon. Yuni pasrah dan terus melangkah. Apapun itu, Yuni akan menghadapinya. Kakinya mulai gemeteran, sedang jantung berpacu kian cepat. Ketakutan telah menguasainya. Ini adalah kali pertama Yuni menginjakkan kaki di lantai atas. Ada 3 kamar di sana. Kamar Narjan berada persis menghadap tangga. Kamar itu tertutup rapat. Kamar di sebelah kanannya adalah kamar milik Rahul dan kamar yang berada di dekat tumpukan kaleng-kaleng bekas biskuit adalah kamar milik Sharon dan Lai Ing. Kamar itu tidak sempurna ditutup, menyisakan sedikit celah. Suara aneh itu masih saja didengar Yuni. Dan suara itu berasal dari kamar Sharon dan Lai Ing. Tangan Yuni gemetar membuka pintu perlahan. Suara aneh mendadak hilang, tergantikan suara seorang gadis yang tengah merintih seperti menahan sakit. Mungkin itu Mam Sharon, mungkin dia sakit. Yuni berusaha menghibur diri bahwa apa yang ditakutkan bukanlah apa-apa. Mata Yuni menangkap wanita yang duduk menghadap di dinding, membelakangi Yuni. Rambutnya panjang, memakai kain batik yang longgar hingga ke atas dada. Pundaknya dibiarkan terbuka begitu saja, terlihat pucat warna kulitnya. Sharon, Yuni menyapa ragu sambil perlahan mendekati wanita itu. Wanita itu diam. Sharon, kau memanggilku? Tetap bergeming. Sharon. Kepala wanita itu bergerak kaku ke kiri dan ke kanan,
lalu menoleh perlahan ke arah Yuni. Yuni tidak mampu menangkap wajahnya seperti apa, karena wajah wanita itu tertutup rambut panjangnya. Tanpa diduga, dengan cepat wanita itu merobohkan tubuhnya ke lantai. Mengetahui apa yang dilihatnya tidak beres, Yuni mundur patah-patah. Oleh karena Yuni mundur, wanita menyeramkan itu mengejar dengan posisi tengkurap dan gerakannya gesit. Mendadak pintu tertutup dengan keras ketika Yuni mencoba untuk keluar. Menyadari itu, Yuni membenamkan wajahnya pada tembok sembari membaca doa dengan terbata-bata. Pundak Yuni dipegang oleh seseorang dari belakang. Yuni tetap bergeming enggan menoleh. Pegangan itu semakin kuat. Jemarinya meremas pundak Yuni. Yuni, suara dari belakangnya. Yuni terkejut. Matanya yang semula tertutup membelalak, mencoba menerka siapa pemilik suara itu, hantu ataukah Sharon. Mau tidak mau, Yuni akhirnya menoleh pandangannya. Sharon dengan rambut cepak selehernya dengan kain batik yang menutupi tubuhnya seatas dada, tanpa baju dan lengannya dibiarkan terbuka. Sharon? Ya, saya Sharon. Kamu pikir saya siapa? Tadi ada. Yuni menunjuk ke arah di mana dia dapat menangkap sosok yang menyeramkan tadi. Namun, Yuni mengurungkan menceritakan apa yang dialaminya setelah melihat batik yang digunakan Sharon dan wanita menyeramkan tadi sama persis. Yuni segera membuka pintu.